Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hot Rev. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah helm lagi setelah sekian lama ya, hampir kurang lebih 1 tahun mungkin. Waktu itu saya bahas helm INK CL Max ya. Kalau sobat belum lihat bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, nah kali ini masih sama, produk lokal juga, merek lokal. Nah helmnya ini menurut saya sangat keren sob. Desainnya itu out of the box lah bisa dibilang. Jadi ini seperti gabungan dua helm gitu, keren banget menurut saya. Cuman ini juga ada minusnya sih setelah saya pakai. Nah minusnya apa? Mari kita buka dan review bareng-bareng sob ya. Ini adalah helm GPX seri MX726R ya. Helm ini mempunyai plus dan minusnya sob. Mari kita bahas bareng-bareng ya. Kita mulai dari packagingnya. Nah, untuk packagingnya atau bagsnya ini menurut saya lumayan keren. Ada jinjingannya seperti ini ya, seperti tote bag, jadi lebih mudah bawanya, lebih enak. Seperti biasa di sini ada logonya GPX seperti ini ya. Langsung aja kita buka helmnya. Untuk harganya sendiri saya beli ini harganya 460.000 kalau nggak salah sob. Saya lupa, sekitar segitulah, 450 sampai 460.000. Ini helmnya, kemudian ini kayak buku petunjuk gitu ya. Ini juga ada seperti pinnya, nanti kita bahas juga. Kita singkirkan dulu. Dan ini dia helmnya sob. Ini sudah agak kotor ya, karena saya sudah coba beberapa hari saya pakai sebelum saya review. Nah untuk desainnya sebenarnya saya sangat suka ya. Desainnya ini menurut saya sangat maco banget, seperti helm ala-ala motocross gitu, tapi masih enak dipakai hariannya. Warnanya banyak banget sih. Saya pilihnya hijau stabilo Dove ya, dan ini juga hitamnya hitam Dove. Di sini ada tulisan GPX-nya. Nah untuk bagian depan atau moncongnya ini bisa dicopot sob ya. Jadi ini bisa dibilang helm modular seperti ini. Untuk size-nya ini up to size sob ya. Jadi kalau sobat biasanya pakai size L, ini harus naik satu step jadi XL. Kalau sobat pakai XL harus naik satu step lagi menjadi double XL ya. Seperti saya ini biasanya pakai XL, ini harus naik lagi satu step ya jadi double XL ya, seperti ini. Nah untuk standar keamanannya ini tentunya sudah SNI ya. Kalau saya searching di JPEG-nya sih hanya SNI saja. Tapi kalau saya lihat di marketplace itu ada seperti ada standar keamanan dari ACA ya, atau apa kepanjangan itu saya lupa. Sebentar ya. Saya searching dulu. Apa itu ACA? ACA itu seperti Economic Commission for Europe ya. Jadi standar helm untuk Eropa ini seperti Snell atau DOT ya, mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau dari GPX-nya sendiri, kalau saya lihat di webnya itu tidak ada sih. Tapi yang jelas ini sudah SNI ya, ini sudah besar banget tulisan SNI-nya. Ini emboss. Kemudian untuk airflow-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian moncong ini juga ada ya. Ini bisa bisa kelihatan ya, bisa di setel dari bagian dalam. Oke, sekarang kita coba copot bagian depan ini ya. Untuk mencopot bagian depan ini sangat mudah ya, karena di sini ada tombolnya yang bisa ditekan gini. Nah, udah gampang kan? Sekarang bagian sini tekan juga. Ya, seperti ini. Nah, di bagian moncongnya ini ada airflow-nya juga ya. Seperti ini, ada tombolnya. Nah, ini bisa menutup, buka. Jadi kalau dibuka ini lumayan terasa di bagian mulut ini sob. Nah untuk penguncian seperti ini tinggal ditekan aja ininya jika ingin membuka bagian depan ini, tekan bareng gini. Warnanya Dove. Oke, kita pasang lagi. Jadi yang saya suka dari helm ini yang pertama itu adalah modelnya ya. Modelnya menurut saya maco banget, keren. Tidak harus pakai motor cross atau motor trail ya, motor apa aja masih masuk sih ini menurut saya. Seperti ini. Kemudian ini juga ada visornya ya, seperti ini, tapi visornya baru ada yang model gelap gini ya, model hitam. Ini plastiknya aja belum saya buka ya, seperti ini. Selain itu di bagian atas ini gampang sekali dibuka sob, seperti ini. Jadi bisa
berbagai model sih ini bisa dibilang. Nah ini juga keren juga ya. Nah untuk menutup bagian lubang ini menggunakan yang tadi sob, ini ya, seperti ini. Nah, jadi agar kalau hujan mungkin airnya biar nggak masuk ke dalam ya. Untuk airflow-nya di bagian atas ini bisa dibuka tutup juga, tapi menurut saya nggak begitu pengaruh sih. Jadi yang begitu pengaruh adalah bagian sini ya, lumayan terasa sih kalau ini. Oke, kita balikin dulu. Oke, sudah balik seperti semula ya, seperti ini. Jadi kalau ditutup kacanya sangar banget sob, seperti alien ya modelnya. Seperti ini. Nah, untuk tingkat kekedapan dari helm ini ya lumayan lah. Kalau helm saya yang INK CL Max yang dulu itu, kalau dibuka kacanya seperti ini ada suara wing 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 gitu ya, seperti bising gitu di bagian sini. Jadi kurang begitu nyaman. Kalau ini nggak ada suara apapun ya. Nah, kalau ditutup ini jadi lebih enak lagi sih. Oke, bahas apa lagi ya? Nah, ini bagian belakang ini yang saya juga suka sih. Jadi seperti helm motocross pada umumnya itu ya, ada kayak ducktail gitu ya modelnya kalau di mobil, lebih keren. Oke, setelah kita bahas kelebihan dari helm ini, sekarang kita bahas bagian kekurangannya sob. Kekurangan yang pertama menurut saya, dan kekurangan satu-satunya sih, ini adalah faktor kenyamanan ya. Karena menurut saya helm itu harus mempunyai 3 faktor utama ya. Yang pertama tentunya standar keamanan, yang kedua adalah desainnya, dan yang ketiga adalah faktor kenyamanan sob. Nah helm ini secara standar keamanan sudah terpenuhi ya, standar SNI. Kemudian untuk secara desain sudah sesuai ekspektasi saya, sudah keren banget ini. Nah faktor kenyamanan yang menurut saya tidak terpenuhi ya dari helm ini. Nah, kenapa begitu? Langsung aja kita bahas sob ya. Jadi tadi sudah saya buka semua. Nah faktor yang pertama adalah helm double XL ini, menurut saya ukuran batoknya ini sama ukurannya dengan batok dari ukuran L atau XL. Jadi helm ini kecil banget sob. Untuk ukuran kepala saya yang besar ini, atau besar kepala tapi tidak sombong ya, ini menurut saya kekecilan. Jadi kalau kita memasukkan kepala kita ke dalam ini ya butuh effort yang lebih ya. Harus kita pegang gini, terus kita agak renggangin gini baru kita bisa masukin kepala, dan itu pun agak sakit ya. Nah tadi saya sudah copot bagian busanya. Busanya ini tipis banget sob, sobat bisa lihat sendiri ya tipisnya seperti apa. Ini kayak tempe malah, seperti ini, tipis banget ini. Nah karena bentuk atau batok kepalanya ini ukurannya kecil, jadi otomatis harus dikorbankan bagian ketebalan dari busa ini ya. Busanya semakin tipis jadinya, agar mengakomodir bagian kepala kita bisa masuk ke dalamnya. Coba bisa lihat sendiri nih, ukurannya XXL ya. Jadi ini tipis banget sob. Sedangkan di bagian dalam ini keras banget sih. Jadi bagian dalam busa atau apa namanya nih, styrofoam yang keras ini terasa banget di bagian kepala sob. Karena untuk busa yang empuk ini tipis banget. Jadi kalau kita masukin kepala ini kerasa banget sob, yang keras ini. Saya udah pakai paling lama ini sekitar 45 menit sampai 50 menit ya. Jadi agak terasa banget ini bagian batok styrofoam yang keras ini. Karena di bagian foam yang empuk ini tidak begitu berfungsi ya, karena tipis banget ini. Jadi kita langsung setiap masukin kepala langsung terasa banget di bagian batok ini sob yang keras ini ya. Jadi itu sangat disayangkan sih, kenapa untuk ukuran double XL batok kepalanya ini tidak dibikin lebih besar sedikit ya. Seharusnya sih agak lebih besar sedikit untuk mengakomodir bagian foam ini agar bisa dibikin lebih tebal ya. Nah, kemudian untuk di bagian sini sob, ini saya deketin ya. Nah ini juga keras banget sob, ini plastik ya. Ini sepertinya untuk bagian penguncian untuk bagian modularnya ini ya. Ini keras banget dan cuman dilapisin foam setipis ini. Jadi kalau kita masukin kepala ini langsung kena di bagian pipi kita ya. Terasa banget ini keras banget di bagian pipi kita. Jadi kayak kita pakai helm tapi nggak ada foamnya, itu loh rasanya kalau saya pakai itu menurut saya. Apalagi waktu awal-awal saya pakai ya, aduh, sumpah sakit banget sob.
Sekarang sih udah beberapa kali saya pakai, sudah lumayan menyesuaikan lah kepala saya. Nah, seperti ini ya. Kemudian minus yang kedua apa ya? Bukan minus sih, ini sudah bilang untuk sistem pengunciannya masih quick release ya. Masih seperti ini sistemnya. Jadi tinggal di sini, lebih enak sih sebenarnya malah. Jadi lebih mudah untuk pemakaiannya, lebih cepat ya. Tinggal tarik ini ya. Oke, untuk minusnya kayaknya itu aja sih menurut saya. Faktor kenyamanan aja yang menurut saya masih sangat kurang. Nggak tahu sih kalau untuk size yang lain ya, tapi untuk size double XL ini faktor kenyamanannya masih kurang. Ini untuk kalau dipakai untuk jarak jauh bisa jadi lebih sakit lagi ya di bagian kepala. Nah, kalau sobat ada yang punya pengalaman seperti saya, silahkan tulis di komen ya. Atau untuk size yang lain apakah lebih nyaman dari size double XL ini, silahkan komen juga ya. Oke, segitu dulu review singkat dari helm GPX MX726R ini sob ya. Kalau sobat punya pengalaman lain bisa sobat tuliskan di kolom komentar ya. Semoga video ini membantu. Silahkan like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan subscribe tidak subscribe tetap. Thank you. See you in the next video. Bye bye.